Kalau itu saja Nabi bisa mengitihadkan, menyatukan satu, kenapa kita tidak bisa? Makanya saya jadi berbicara, NU harus solid, NU harus jelas. Karena banyak sekali mereka itu yang nyusup di NU. Apakah ini nanti, saya nggak tahu ke depannya ini. Kalau kami sudah tahu, yang di bawah-bawah ini saya anggap anak-anak kecil itu tidak ngerti. Ada yang mereka ini ke depannya ini sangat membahayakan, sangat membahayakan. Tapi mereka tidak peka. Mereka sekarang marah kalau dulu nggak boleh, nggak mau, katanya hubungan dengan kaum kita kalau menikah karena tidak ini dianggap zina. Mereka sekarang mulai bersembunyi, besanan dengan para kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Mulai ada apa ini? Al-Fadhil Khadiratal Muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz-ustadzah, nahdiyin nahdiyat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang kami hormati segenap jajaran pengurus Masjid Al-Ihsan, yang kami hormati dan kami cintai segenap pengurus jajaran Gerakan Pemuda Ansor PW Bali dan para ketua-ketua PJ Ansor seluruh Bali yang kami cintai, yang kami muliakan Ketua Tanfidiyah NU Provinsi Bali Haji Abdul Aziz, Ketua PWNU PJ Denpasar Haji Suryadi, dan tak lupa pula Muslimat, Ketua Muslimat Ibu Haji Suryadi, dan juga Muslimat NU itu Bumbu Hajah Mas Nuning, dan juga seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Sohibul Hajat ketuanya Haji Tommy Kurniawan yang kami cintai, seluruh hadirin yang benar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka ikhtifal bil maulidis syarif, maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh Gerakan Pemuda Ansor pada malam hari ini. Mudah-mudahan membawa berkah syafaat kita semuanya besok di hari kiamat. Saya ini kalau melihat Ansor itu adalah sebuah organisasi. Kalau zaman saya masih kecil dulu, ya usia-usia tahun 70-an, 71 itu sudah ada NU menjadi ikut pemilu sebagai partai. Dan Ansor itu sebagai underbow daripada NU. Satu-satunya organisasi yang disebut di dalam Al-Quran itu hanya Ansor. Induknya NU, Muhammadiyah, Persis, yang lain-lain itu yang ngaku-ngaku dekat sama Nabi, itu tidak disebut di dalam Al-Quran. Ansor itu disebut di Al-Quran, disebut di dalam surat Ali Imran 52 dan surat As-Saff ayat 14. Qolal khawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Disebut dua kali dalam surat Ali Imran dan As-Saff. Coba sampean cari, NU enggak disebut, Muhammadiyah enggak disebut di Al-Quran, tapi Ansor disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Qala berkata, siapa Al-Khawariyun, pengikut-pengikutnya Nabi Isa mengatakan, nahnu ansarullah, nahnu hadapan kami iku ansarullah,
penolong daripada agama Allah. Amanna, beriman kami Allah kepada Allah. Amanna billah, beriman kami billahi kepada Allah. Washad, panjenengan nakseni Gusti, bi anna, dengan sesungguhnya kami iku muslimun, adalah orang-orang Islam, orang-orang yang patuh, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukti Ansor ada di dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Dulu ya, mulai tahun 2000 di Bali itu, kalau mau ada yang namanya ihtifal maulid, saya itu sibuk sekali golek-golek dalil sing kena diki maulid untuk menghadapi kaum Wahabi yang mereka tidak suka dengan maulid. Rupa-rupanya akhir-akhir ini mulai sepi, mereka tidak mengolok-olok mau maulid. Ya karena memang mereka nggak punya dalil yang ada. Kita mau banyak dalil, tadi sudah sebut sama qori'nya, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad, bifadlillahi, dengan keutamaan Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan demikian adanya fadl dan adanya rahmat, dikatakan oleh Allah, falyafrahu, mongko becik bunga-bunga sapa sira, maka bergembiralah kamu sekalian, senang-senanglah dengan fadl dan rahmatnya Allah. Ini dalilnya maulid, dalil maulid, huwa khairum mimma yasma'un, itu semua lebih baik dibanding daripada apa-apa yang kalian kumpulkan. Sehingga supaya kita tahu dalil sahih maulid itu yang mana. Nabi katanya tidak pernah. Nabi pernah. Justru yang mengadakan maulid pertama itu adalah Nabi. Tapi model ikhtifalnya Nabi itu dengan cara berpuasa di hari Senin. Itu dalilnya. Ya Rasulullah, kok sampean ini puasa di hari Senin? Iya, karena yaumul isnin yauma wulidtu, hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Itu loh buktinya Nabi mengadakan acara maulid dengan berpuasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ini semua yang menjadikan kita ini ikhtifal bilautin Nabi adalah merupakan sebuah ungkapan gembira. Lu jenenge wong seneng, ada yang jingkrak-jingkrak, ada yang macam-macam, namanya orang seneng. Wong seneng kok dadak niru Nabi, ya kita ya seneng. Wong kami juga setiap Senin juga puasa. Istri saya itu ya kalau puasa juga, kami itu sekeluarga kalau hari Senin puasa, Kamis puasa. Karena apa? Ya tadi itu, karena Nabi mengatakan hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan. Kalau hari Kamis itu adalah di mana hari buku amalan catatan kalian dipelaporkan oleh malaikat juru catat Raqib dan Yatid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kamu itu dilaporkan buku amalan catatanmu, kamu dalam keadaan puasa. Jangan sampai kamu itu dicatat catatanmu itu dilaporkan Allah, kamu dalam keadaan mampir di jalan Danau Tempe. Ya ruwet. Dalam keadaan puasa kamu itu dilaporkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi hal yang memprihatinkan saya ini sebenarnya ini tadi mau berangkat mau enggak. Karena ada kabar katanya ceramah saya itu dicekal. Lawang toha ceramah kok dicekal itu. Karena apa? Ya karena saya menyangkut keprihatinan ini harus disampaikan. Umat Islam ini harus diedukasi, dididik dengan benar. Eksistensi Islam ini, Al-Quran disampaikan dengan benar, hadis disampaikan benar dengan sesuai dengan kitab yang ada. Katanya kita ini mau meniru mentauladin Nabi Muhammad SAW.
Sampaikan apa yang ada di Al-Quran, sampaikan apa yang ada yang di hadis, sampaikan makalah-makalah ulama yang menerangkan Quran dan hadis, bukan menyampaikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan nenek moyang kalian yang berbau halusinasi dan khurafat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang disampaikan itu umat jadi bodoh, kalian direndahkan tapi tidak merasa. Kalian itu mutakharrijin, alumni pondok pesantren, yang minimal Anda itu ya Sabrawi ya khatam, naik ya Iqlal khatam, naik kemudian ya Awamil khatam, Imriti khatam, Alfiyah khatam. Semua ilmu yang ada pada Imam Sibawayh ya kok pelajari. Mestinya Anda ingat dengan guru-guru kalian dan kiai kalian. Kok bisa Anda berubah, berbalik, Anda menjadi penggemarnya pelat G, kan ya aneh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang membuat saya itu prihatin. Keprihatinan ini, saya sebut plat G, letter lek engkau dicekal katanya. Kami ini tidak menebarkan kebencian, tidak. Kami itu harus mengedukasi umat. Ingat ya, NU dan Ansor ini adalah khadimul ummah. Apa Pak? Khadimul ummah, pelayan umat. Lah kalau pelayan umat, layanono umat ini sesuai kepentingannya umat. Umat gak butuh kok apa-apa. Seandainya kalau dulu jangan disampaikan Imam Malik, Imam Syekh Abdul Hasan Ali bin Abdillah bin Abdul Jabbar Asyadili, nek ngaji semua ini pulang itu disangoni semua. Lagi lamun toha sugih tak sangoni sampean. Lah karena saya gak sugih ya gak bisa saya nyangoni sampean. Kalau dulu Imam Malik, Imam Abdul Hasan Ali bin Abdul Jabbar Asyadili, semua rokyahnya nek ngaji disangoni pulangnya karena kaya. Paham gak? Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sepakat dengan Ketua Tanfid tadi sebagai khadimul ummah. NU ini karena ya harus melayani umat sebagai khadimul ummah. Dan satu-satunya organisasi, saya sampaikan lagi, yang betul-betul mengawal kedaulatan bangsa dan negara itu hanya NU. Dan NU yang diandalkan adalah underbone-nya yaitu Ansor. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampeyan saya ceritakan. Makanya saya kalau ada Ansor, saya teringat peristiwa di daerah saya di Banyuwangi. Bagaimana Ansor ditipu, dibantai di daerah Curing, di Semedok itu. Sampai sekarang saya main ke sana. Saya masih kecil itu. Itu terjadi betul. Bapak saya ini berapa kali oleh partai terlarang itu. Kalau saya sampaikan ruwet lagi siapa pemimpinnya. Ini. Jadi ini yang membuat kami prihatin. Jangan dikira sekarang ini kita ini ya tetap harus solid. Saya pesan NU ini harus menjaga soliditas dan loyalitas. Solid dalam ittihad kebersatuan. Loyalitas terhadap NU. Namanya saja Nahdlatul Ulama, bangkitnya para ahli ilmu. Makanya dalam pemukadimah saya tadi mengatakan Allah itu memerintahkan kita untuk nahdoh, bangkit dalam arti melawan kedurjanaan. Makanya baginda Nabi diutus ini yukhrijuhum minad dzulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat ini dari kegelapan kebenaran. Yukhrijuhum minal bid'ati ila sunnah, supaya keluar mereka ini dari hal-hal yang bid'ah yang di situ tidak direkomendasi oleh ulama, ila sunnah, terhadap sunnahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad.
Lalu saya kalau Ansor itu mengingatkan bagaimana baginda Nabi mencontohkan hubungan antara kaum muhajirin, kaum pendatang dengan kaum Ansor. Dalam piagam Madinah baginda Nabi menyatakan al muhajirina min Quraisy wal ansori min Yathrib wan nasara wal yahud innahum kanu ummatan wahidah. Al muhajirina orang-orang yang pindah, kaum pendatang, min Quraisy dari Quraisy, wal ansori daun kaum Ansor itu min Yathrib dari Yathrib Madinah. Dulu namanya Yathrib Pak, sekarang Madinah. Wal nasara dan kaum Nasrani, wal yahud dan kaum Yahudi. Innahum sesungguhnya mereka kanu ono sapa kabeh iku mau iku ummatan umat wahidah yang satu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau itu saja Nabi bisa mengitihadkan, menyatukan satu, kenapa kita tidak bisa? Makanya saya tadi berbicara, NU harus solid, NU harus jelas. Karena banyak sekali mereka itu yang nyusup di NU. Apakah ini nanti? Saya nggak tahu ke depannya ini. Kalau kami sudah tahu, yang di bawah-bawah ini saya anggap anak-anak kecil itu tidak ngerti. Ada yang mereka ini ke depannya ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Tapi mereka tidak peka. Mereka sekarang marah kalau dulu nggak boleh, nggak mau, katanya hubungan dengan kaum kita kalau menikah karena tidak ini dianggap zina. Mereka sekarang mulai bersembunyi besanan dengan para kiai-kiai yang memiliki pondok-pondok pesantren besar. Mulai ada apa ini? Kalian tidak tahu. Ada, saya bersahabat banyak dengan kalangan plat G itu, saya banyak bersahabat. Di depan G itu baik, tapi di belakang saya ada. Murid-murid saya itu banyak, ribuan bahkan ratusan. Kalau mereka sudah mengikuti plat G ini, menjadi tidak mau ngaji, malah gak gelem ngaji. Apa alasannya? Ada yang mereka setelah saya selidiki satu mengaku, bahkan dikatakan sampean sudah usah NU-NU-an, tidak usah Muhammadiyah, tapi sampean Islam yang umum, tapi direkrut oleh dia plat G tersebut. Apakah hal ini tidak menjadi prihatin? Prihatin. Kalian mungkin tidak bisa merasakan hal itu. Kami yang menjaga bagaimana kelangsungan Islam ahlu sunnah wal jamaah dia ke depan, ini sangat. Karena bagaimanapun juga yang nanti pada akhirnya yang akan menderita adalah orang-orang Islam. Negara ini yang menjadi target. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya sekarang akhir-akhir ini sibuk? Bukan karena mengajarkan kebencian, tapi kami bermaksud mengedukasi supaya mereka tahu, mereka waspada. Dan terutama ya ada pengurus-pengurus NU yang menjadi penggemar mereka itu ada. Pengurus Ansor yang menjadi penggemar ya ada. Ada. Kalau tak sebut namanya malah kisinan kok. Engkau malah mencekal mana. Saya tahu. Mungkin kalian tidak sama. Jelek-jelek ini saya sudah umur saya sudah 60 tahun. Saya jauh lebih pengalaman kalau dibanding kalian yang baru umur berapa tahun? Baru umur 40. Kamu 40 baru merasakan gini berapa kali? Saya dari 60 tahun ya. Jadi saya tahu betul bagaimana ini dan bagaimana dulu keberadaan ini. Saya tadi katakan Ansor itu adalah andalan punya NU. Kita tahu. Saya kalau ingat Ansor, saya ingat peristiwa Surabaya 10 November. Karena latihannya Ansor untuk mengusir penjajah Belanda mau kembali lagi ke Surabaya dengan tewasnya Malabi. Itu kumpulnya di pondok kami, di pondok pesantren Al-Ihsan Jambes Kediri. Syekh Ihsan yang mana? Lalu berkumpul di Jombang lalu ke sana. Itu Ansor. Makanya yang paling benar samenku nyanyinya Surabaya. Surabaya
Surabaya, Surabaya itu bukan Yatarim. Aneh kan kalian itu. Lagu yang benar Surabaya. Surabaya, kota kenangan di tahun 45. Ada apa? Itu ada perjuangannya Ansor melawan penjajah Belanda. Bukan Tarim. Paham gak? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pidato iki anggitmu yang dicoro akibatnya wis ditanggung, nggak masalah. Saya sudah sampai ke orang-orang sudah tak kandenta ini. Pokoknya siapai itu aja. Begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya hanya ini mengedukasi, sadarlah kalian betapa sakitnya. Sudah kalian lihat selama ini itu kita hanya dijadikan bemper, dibodohi. Jangan sampai kita dibodohi. Jangan sampai kita dibodohi. Kita bermaulid ini kan berharap apa? Berharap syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada hadis sahih ya. Karena kalau nggak sahih nggak boleh. Kemarin saya membaca, jangan mengucapkan hadis yang tidak sahih. Man adzoma maulidin Nabi karena syafi'an lahu yaumal qiyamah, tidak boleh. Padahal hadis itu bukan maudhu'. Hadis itu hanya sanadnya saja yang lemah. Tapi kalau hadis itu sanadnya lemah, untuk fadhailul amal boleh diamalkan. Hadis yang lemah, yang sanadnya dhaif, itu kalau perkara-perkara syariat itu tidak boleh diamalkan. Kalau mau yang sahih mengenai syafaat, oke, tak berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, "Qultu ya Rasulullah, qultu matur ingsun ya Rasulullah, duh Gusti Rasulullah. Ya Rasulullah, ayu utawi pundi iku as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah." Ya Rasulullah, mana, siapa orang yang as'adun nas, yang lebih bejo-bejone manungsa, lebih beruntungnya manusia, bi syafa'atika, dengan syafaatmu ya Rasulullah, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, as'adun nas, beruntung-untungnya manusia, bisyafaati, dengan syafaatku, yaumal qiyamati, di hari kiamat besok, iku adalah man, orang, olah yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucap la ilaha illallah, mukhlison min qalbihi, ikhlas dari hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu syafaat, dijamin oleh syafaat Nabi. Karena yang berhak mendapatkan syafaat, satu-satunya makhluk yang ditemplei wewenang syafaat itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lainnya Kanjeng Nabi itu ndak. Yang kedua itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu akan mensyafaati sampeyan pembacanya. Dalam hadis sahih Imam Muslim, Nabi mengatakan, iqra'u, maca sira, hendaklah kamu membaca Al-Qur'ana, Al-Qur'an. Fa innahu, maka sesungguhnya bacaan Al-Qur'anmu besok yakti, akan datang, yaumal qiyamah, di hari kiamat, syafi'an, khali, yang memberikan pertolongan syafaat, li ashabihi, terhadap orang yang memiliki bacaan Al-Qur'an. Allahumma sholli ala Muhammad. Rawahu Muslim. Itu rawahu Muslim. Dua hadis yang saya bawakan itu adalah semua adalah rawinya Imam Muslim. Itu. Yang kedua anak. 3 anak itu juga penting. Anak itu akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tua tadi itu disyaratkan, ya bakal sebenarnya nggak disyaratkan, anak-anak yang bisa memberikan pertolongan syafaat kepada orang tua jika anak tersebut sudah tertebus bebas dari ketergadiannya. Karena al-ghulamu murtahinun, anak itu tergadai dengan akikahnya. Tutbahu anhu, disembelihkan anhu, dari akikahnya anak.
Kapan itu? Yaumus syabi', hari yang ketujuh dari dilahirkan. Wa yukhlaqu ra'sahu, kemudian dicukur rambutnya. Wa yusamma, dan diberikan nama. Kalau sudah itu dilaksanakan, maka bebas anak tersebut. Kalau anak itu bebas, maka anak itu akan bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Kalau enggak, dalam kitab Al-Iqna yang aja ada hanya NU, karena kalau di luar NU enggak gelem maca kitab iku. Karena di dalam itu ada dawuh, idza lam yu'aqqa anhu lam yusyaffa li walidayhi yaumal qiyamah. Idza lam yu'aqqa, ketika anak itu belum diakikoi, belum ditebus, maka anak tersebut lam yusyaffa, tidak akan bisa memberikan pertolongan, tidak akan bisa memberikan syafaat li walidayhi, kepada kedua orang tuanya, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu artinya seperti ini. 3 syafaat itu yang penting. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal yang setidak-tidaknya kita ini mengadakan maulid seperti ini, yang hendaknya kita dengarkan, yang hendaknya kita asumsikan, hendaknya sebagai kontribusi buat kita. Itu langkah-langkah Nabi yang paling penting. Langkah-langkah Nabi, bagaimana kesabarannya menghadapi situasi. Nabi tidak pernah mengatakan, mencaci atau memaki. Luar biasa Nabi itu. Kalian tahu sendiri bagaimana Nabi sebagai pendatang, orang yang hijrah, tidak kerasa di Makkah. Memang sama Allah disuruh hijrah. Awalnya hijrah ke Taif. Jadi Taif di sana dimusuhi. Bahkan saat sholat ditimpakan di kepala leher Nabi itu duri-duri, sampai malaikat Jibril dengan ibanya yang marah tuh, sampai malaikat, ya Muhammad, perlukah aku angkat gunung Uhud ini lalu aku timpakan kepada penduduk Taif? Apa jawab Nabi? La ya akhina Jibril, tidak wahai saudaraku Jibril, innahum, sesungguhnya mereka iku la ya'lamun, tidak mengerti. Inni lam ub'atsu la'anan wala adaban walakin ub'atsu rahmatan lil alamin. Ini sesungguhnya aku lam ub'atsu, aku tidak diutus untuk la'anan, melaknat, wala adaban, dan aku juga tidak diutus untuk mengazab, walakin, dan tetapi, ub'atsu, aku diutus rahmatan, memberikan kasih sayang, lil alamin, terhadap alam semesta, seluruh alam semesta ini. Apa yang penting? Yang kita ini itu tidak ada di situ caci maki, marah-marah. Baginda Nabi Muhammad SAW itu seperti itu karakternya, yang memang tiada lain. Dan baginda Nabi sendiri itu adalah merupakan orang yang paling dicintai Allah, dan Nabi itu adalah orang yang paling mulia di alam semesta ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah baginda Nabi itu mengajarkan kepada kita, generasi-generasi yang paling penting, didiklah anakmu dengan 3 perkara. Jadi karing Nabi, didiklah anakmu 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Yang pertama, didiklah anakmu dengan hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi kamu sekalian. Jadi dawuhnya itu adibu auladakum bisalasi khisolin, didiklah anak-anakmu itu dengan 3 perkara. Yang pertama, didiklah anakmu itu hubbi nabiyikum, cinta kepada Nabi kamu sekalian, cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan gimana caranya? Mencintai Nabi itu adalah fi'lu awamirihi wajtinabu nawahi, dengan menjalankan apa-apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah. Dilarang maksiat, dilarang memakan hal-hal yang diharamkan Allah. Itu ijtinab, minangka menjauhi dan menunjukkan
sesungguhnya orang tersebut adalah mencintai Nabi. Yang kedua, hubbi ahli baiti. Nah, ini yang sering saya sampaikan, yang harus dipahami, mengedukasi umat Islam supaya enggak salah paham. Hubbi ahli baiti, mencintai ahli bait. Ahli bait itu keluarga Nabi. Dalam hadis Bukhari ditanyakan, waman ahli baiti ya Rasulullah, siapa ahli bait itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma. Aliyun adalah Sayyidina Ali, wa Fatimatu dan Fatimah, wa ibnahuma dan kedua anak-anaknya. Siapa? Sayyidina Hasan dan Husain. Itulah ahlul bait yang harus Anda didikkan kepada anak-anak kalian supaya dicintai. Karena ahlul bait itu dawuhnya Al-Quran, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Disucikan dari hal-hal bayane minal khisdi, dari hasud, wal usbi dan ujub, wat takabburi dan takabur, disucikan dari itu semua. Ya 5 orang itu ahli bait itu. Siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Sayyidina Ali, Fatimah Az-Zahra, wabnahuma Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bagaimana kalau sampean bertanya lalu, bagaimana itu? Seperti Sayyid Ali bin Zainal Abidin, seperti Sayyid Ja'far Shadiq, Sayyid Al-Baqir, Sayyid Ahmad bin Isa. Itu semua adalah dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, bukan ahlul bait yang seperti Nabi dan 5 orang itu yang disucikan dari takabur, dari sifat-sifat yang tercela itu. Kalau yang disucikan Allah dari sifat-sifat yang tercela, ya cuma 5 orang itu. Itulah yang disebut ahlul bait. Tidak bisa Anda mengaku-ngaku saya ahli bait, saya ahli bait, enggak bisa. Ahli bait itu harus dijelaskan dengan sungguhnya bahwa yang disebut ahli bait itu menurut hadis yang sahih di hadis Bukhari, yaitu Aliyun wa Fatimatu wa ibnahuma, Sayyidina Ali, Fatimah dan 2 anaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini harus dipahami, enggak usah sakit hati. Kalau Anda memang tidak pernah tahu, nenggonku tak buka nih kitab. Gitu. Memang begitu, tidak bisa dibuat buat. Supaya kita tahu, karena banyak mutakharrijin, mutakharrijat. Mutakharrijin itu maksud saya adalah orang-orang para alumni pondok, lalai dengan pondoknya. Ya seperti tadi, berubah, bahkan kadang wis gak sowan nang ngene kiai ini mana. Walaupun dia di sini, dia karena tadi itu tertipu dengan plat G tadi itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang lebih penting lagi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate ditakoni, "Ya Rasulullah, ayyul a'malil afdal?" Ayu pundi al a'malu pinten-pinten amal al afdal ingkang langkung utama. Amal yang paling utama itu apa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, "Shallu ala waqtiha." Sholatlah tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya sholatlah. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah, nemen-nemeni bersungguh-sungguh dalam membela agamanya Allah. Kenapa Nabi kok mengatakan yang paling utama sholat tepat pada waktu? Keranten sholat itu penting. Yang membuat Anda bisa berhubungan langsung dengan Allah itu ya sholat. Nabi mengatakan as-sholatu mardhatu rabbi, sholat itu yang diridhoi Allah. Wa qabulul a'mali, dan sholat itu yang menjadikan diterimanya amal-amal sampeyan. Wa wajibatid da'wati, dan sholat yang menjadikan ditetapnya donga-donga sampeyan. Dan yang penting lagi, as-sholatu barokatun fil mali wal kasbi. Sholat itu yang bisa menjadikan barokahnya amal, harta,
dan hasil usaha, hasil kerja. Ini yang mau saya jelaskan. Banyak orang-orang mengalami kesulitan ekonomi. Banyak orang-orang mengalami kebangkrutan. Banyak orang mengalami kekurangan dalam hidupnya. Tapi tidak tahu konsep dan rahasianya. Pertanyaannya, bagaimana sholatmu? Karena orang itu kalau tahawun itu ngenteng nih karena sholatnya, maka akan berdampak yadurru, akan membawa kemelaratan ilaihi, kepada orang tersebut. Apanya yang melarat? Fi malihi, dalam hal hartanya. Tapi kalau kepengen ekonomi yang membaik, prihatin, masa tawang NU itu merantau di Bali mulai dari tahun 80 sampai sekarang kok tetap hidup di kos-kosan saja. Loh, iku mbok ya muhasabah. Muhasabah. Seperti tadi itu, sholatmu piye? Kaifa sholatukum? Bagaimana itu sholatmu? Lu kadang sholat, kadang orang, kadang sholat, kadang orang, kadang malah belas. Seolah-olah begitu. Padahal rahasianya, kalau pengen ekonomi lancar, sholat toh. Dan sholatnya jangan sendiri. Bil jamaati, dengan jamaah. Kalau nggak bisa sholat di al-ihsan, nggak bisa sholat di musola, mau sholat dekat sampean, walaupun di rumah, jangan sholat sendiri. Tapi jadikanlah istrimu sebagai makmum, anakmu sebagai makmum, Anda sendiri sebagai imamnya. Kalau itu yang Anda lakukan, tak jamin Anda tidak akan dikejar kepikiran, kemelaratan, dan kebangkrutan. Tidak akan. Karena orang itu kalau sholatnya sudah sip, sholat itu sudah jelas, tanha anil fahsya wal mungkar. Nggih. Akeh wong-wong sing wis sugih bolo-bolo saya itu akhirnya bangkrut. Karena apa? Sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga oleh Allah dibalik menjadi kebangkrutan. Banyak sekali. Sampai nak tak dudui jenenge meluh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya yang paling penting sholat. Sholat tepat pada waktunya itu yang penting. Karena sholat itu sendiri yang menjadi sirot lampu fi kubrihi, di dalam kuburnya. Besok niku nek mati Pak teng alam kubur niku gelap, teng kubur niku gelap sekali, gelap sekali. Tapi sholatmu itu yang akan menjadikan terang di kubur. Kemudian sholat itu juga yang akan bisa membuat timbangan sampeyan di besok ditimbang itu jadi pemberat. Itu sholat. Allah hadirin yang dimuliakan Allah, janganlah meremehkan sholat. Karena waman lam yukhaffit alaiha, barang siapa orang yang tidak menjaga sholatnya, kata Nabi, lam takun lahu, tidak ada baginya napa nurun, cahaya, wa burhanan, dan juga tidak akan mendapatkan petunjuk, wa najatan, dan tidak akan selamat yaumal kiamat, di hari kiamat. Tapi kalau orang selalu menjaga sholatnya, maka orang tersebut akan mendapatkan nur, cahaya, wa burhanan, dan akan mendapatkan petunjuk, wa najatan, dan akan selamat yaumal kiamat, di hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dilanjut? Sebentar ya. Kemudian yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tentu yang sepuh itu penting, Pak. Yang sepuh, walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia, tetaplah Anda ini minimal mendoakan. Dengan doa apa? Ya Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau paling sing diharap-harap teko anak niku sampean telingali toh. Idza matabnu adam in qata'a amaluhu. Le anak Adam niku meninggal, putus amalnya, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. 1 meter keramik kok sedekah nih akan jalan sampai kiamat, aliran pahalanya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu ngaji. Kemudian yang ketiga itu adalah waladin sholihin yada'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan kedua orang tuanya. Itu sing ditenteni.
Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu zikirnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalian harus tahu juga. Sampeyan kalau kepengen tahu itu sing paling dekat itu kitabnya itu Tanqihul Qaul. Sing faslunnya fasalnya berkaitan dengan bismillah. Tapi sampeyan kalau ceritakan. Allah itu menurunkan kitab dan suhufnya itu beratus-ratus sampai 114, ada yang mengatakan 141. Kemudian Allah ringkas 140 menjadi 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Dari 4 kitab itu Allah ringkas menjadi 1 Al-Quran. Dari Al-Quran itu Allah ringkas menjadi 1, yaitu suratul Fatihah. Surat Fatihah teringkas semuanya ini di dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Itu keterangan di dalam kitab Manahijul Imdad, syarahnya kitab Irsadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim, pusatnya adalah di titiknya huruf ba. Disitulah pusatnya kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya tetap berharap Ansor ini supaya solid, supaya loyalitasnya tinggi, terutama kepada NU. NU ini harus dijaga, layanilah umat. Caranya gimana? Saya tadi pesan ke Mas ini, terakhir ya Mas Ansor ini kalau kuping sering-sering gaya kegiatan minimal 3 bulan sekali ngaji kayak gini ini, ngaji kayak gini ini, ngaji apalah judulnya gaya rejan-rejan lo bahasanya wong Jawa, sering-sering anaknya rejan-rejan itu rame-rame ya. Ikhtifal ini, ikhtifal itu kan rejan. Yang namanya ikhtifal niku Pak enten makalah ndawaken seperti terus seperti ini. Al ihtifalu bil maulidis syarif la yahtaju bil hadis sahih bal yahtaju bi qalbin sahih. Ihtifal perayaan ngaji tidak membutuhkan hadis yang sahih, enggak butuh. Tapi membutuhkan hati yang sahih, hati yang ikhlas, hati yang sahih. Itu yang penting. Saya itu sering ngajarkan ngaji-ngaji. Sebenarnya apa? Tujuan saya itu supaya saya kok terkenal ndak. Saya itu dari kecil sudah terkenal. Sampeyan mlaku-mlaku wis teng Banyuwangi. Piye to toha kayak anak Mbah Yainan. Orang akan mesti kenal. Wah, arek iku cilike bajingan niku. Terkenal saya dari kecil itu. Dari mulai tahun 68 wis terkenal. Sampai saya mahasiswa udah terkenal saya ini. Jadi gak perlu saya diterkenalkan, gak perlu. Karena saya ditahu di hikam itu mengatakan la tuhibba an tu'raf